Oh, sehat semua. Ada yang masih belum buka kamera nggak ya? Iya nih kayaknya masih ada yang belum buka kamera. Yuk dibuka yuk biar kita bisa lihat wajah cantiknya. Wajah bagus, cantik-cantiknya hari ini yang ganteng-ganteng. Adik-adik, nah kita nih ya sekarang karena hari Natal kita harus penuh dengan sukacita. Jadi kita ada yang spesial nih. Kalau kakak-kakak bilang apa? Anak Tuhan selalu ceria. Ikutin ya. Coba dulu, Kak. Coba dulu ya. Apa kabar adik-adik? Aku Tuhan selalu ceria. Kakak coba sapa berkelas ya. Iya Kak. Ayo Kak. Dari kelas TK dan Mbak Tita. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Ayo jawabannya gimana? Aku anak Tuhan selalu ceria. Kita coba ulang ya Kak. Dan Mbak Tita, apa kabar? Aku anak Tuhan selalu ceria. Sekarang kelas kecil ya. Mana nih kelas kecilnya nih? Buka kamera yuk. 1. Halo adik-adik kelas kecil. Aku ceria. Aku selalu ceria. Oke, sekarang kakak-kakak kelas besar jangan mau kalah ya. Yuk. Jangan mau kalah, yuk. Apa kabar kakak-kakak dan adik-adik kelas besar? Aku anak Tuhan selalu ceria. Selalu ceria. Semuanya udah mulai semangat nih Kak. Nah, kita mau mulai ibadah Natal kita. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini, karena hari ini kami bisa berkumpul bersama melalui Zoom untuk merayakan Natal-Mu ya Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan Yesus mau memberkati kami supaya Natal ini berjalan dengan lancar, dan kiranya hari ini kami penuh dengan hikmat dan sukacita untuk merayakan Natal-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Adik-adik kayaknya masih lemes nih. Masih pada lemes ya Kak. Banyak yang tutup kamera lagi nih. Padahal kita mau Natalan loh adik-adik ya. Nah, biar lebih semangat, hari ini kita mau ice breaking dulu nih. Wow, biar panas. ice breaking. Ice breakingnya gimana nih Kak? Nah, kita mau main yang namanya si Tony berlari. Nah, adik-adik dengar ya, ada cluenya. Kalau si Tony, kalau kakak bilang si Tony tangannya Tony seperti itu ini. Seperti ini. Si Tony itu anak yang kuat. Ayo, mana tangannya? Mana tangannya Tapi semua? tunggu dulu nih Kak, adik-adiknya masih pada duduk Kak. Ya, Ayo berdiri dulu yuk, berdiri dulu yuk. Mana nih Kak, kalian masih banyak yang duduk, ayo berdiri. Karena si Tony berlari ya Kak ya, kalau duduk nggak bisa lari. Nggak bisa lari, kalau duduk gimana gini-gini nih Kak. Si Tony, ayo mana tangannya? Si Tony-nya begini, berlari. Oke, sudah berlari di dekat pohon Natal. Ayo, Pohon Natalnya seperti ini ya, tangannya segitiga. Bisa ya? Nanti kita mainnya gini. Si Tony berlari di dekat pohon Natal, gitu ya. Oke, ini kakak kasih clue. Tapi adik-adik hati-hati. Jangan lihat Kak Claudia ya. Jangan lihat Kak Claudia ya. Kak Claudia Kenapa nih sih Kak? seperti pengganggu nih, hati-hati nih. Ya, Oke. nanti takut salah kalau lihat Kak Claudia ya. Hati-hati adik-adik, oke? Jadi kita lihat nih Kak, adik-adiknya bisa konsentrasi dengan baik nggak nih Kak, ya kan? Oke, konsentrasi nggak ya? Ingat ya, si Tony berlari di dekat pohon Natal. Oke, musik. Tony berlari di dekat pohon Natal, di dekat pohon Natal. Si Tony berlari, si Tony
di dekat pohon Natal, di dekat pohon Natal. Si Tony berlari, berlari, si Tony di dekat pohon Natal, berlari, si Tony di dekat pohon Natal, di dekat pohon Natal. Si Tony berlari, berlari, si Tony di dekat pohon Natal. Oke. Wah, pada konsentrasi nih Kak, nggak ada yang terkecoh sama Kak Claudia loh. Wah. Hebat. Kita coba lebih Ayo, cepat beri lagi tepuk ya tangan Kak. dulu, adik-adik hebat-hebat semua nih. Yuk makin cepat ya adik-adik. Si Tony berlari di dekat pohon Natal, di dekat pohon Natal. Si Tony berlari, berlari, si Tony di dekat pohon Natal, di dekat pohon Natal. Si Tony berlari, si Tony berlari, di dekat pohon Natal, di dekat pohon Natal. Si Tony berlari. Oke. Wah, hebat-hebat semua adik-adik kita nih Kak. Nah karena kita hari ini hari Natal pasti penuh dengan sukacita. Karena apa Kak? Karena Tuhan Yesus ada di Tengah kita. Yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lompat yang tinggi, besar. Oke. Kita ulang lagu ini dari awal ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 lompat, besar. Oke, habis ini kita katakan ya, walau belum besar, tapi imanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Sekali Tuhanku lagi. besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar. Lompat, besar. Oke. Waduh. Wah, kakak-kakaknya sudah panas, adik-adik apalagi ya pasti Iya. lebih semangat, Semangat lagi. dan sudah bersuka cita di hari Natal hari ini ya Kak ya. Iya.
Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia dia datang tebus dosaku. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia dia mengasihiku. Love, love, Christmas is love. Love, love, Christmas is love. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is love. Love, love, Christmas is love. Love, love, L-O-V-E. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia dia datang tebus dosaku. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia dia mengasihiku. Love, love, Christmas is love. Love, love, Christmas is love. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is love. Love, love, Christmas is love. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is love. Love, love, Christmas is love. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is love. Love, love, Christmas is love. Love, love, L-O-V-E. Memang suara indah ya Kak Oke. ya. Tapi Natal akan lebih indah kalau Yesus hadir di dalam hati, Hati kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita naikkan satu pujian indahnya Natal Di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku bermenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
di hatiku, hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berakhir. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Kak? Mau ngapain ya, Kak? Ini sih biasanya bagian yang paling ditunggu-tunggu sama adik-adik nih. Iya, kita mau apa? Kita mau Nge-games! Udah ready belum buat nge-games nih? Ready? Oke, siapa yang semangat untuk games? Jempolnya lagi dong. Oh, tapi kita tanya dulu, Kak, apa kabar? Oke, Kira-kira adik-adik kita ini cek masih ya. ingat nggak gerakannya? Oke. Apa kabar adik-adik? Aku anak Tuhan selalu ceria. Wis, mantap. Mantap, Adik-adik masih pada keren. ingat loh. Nah, kita mau games. Gamesnya ini dibagi per kelas. Jadi ada games buat kelas TK Batita, kelas kecil, dan kakak-kakak kelas besar. Peraturannya kalau misalnya lagi games buat anak kelas TK dan Batita, kakak-kakak kelas kecil dan kelas besar, jangan ikutan jawab ya, nggak boleh ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, udah pada siap belum buat games? Siap ya? Sudah ya semua? Oke, kita mulai dari adik-adik TK dan Batita. Oke, adik-adik TK dan Batita siap-siap ya. Siap? Oh, kakak kasih tahu dulu syarat ngejawab pertanyaannya. Jadi ini untuk adik-adik kelas TK Batita, pertanyaannya itu puzzle. Kira-kira hewan apa ini? Cara jawabnya, raise hand, open mic-nya, sebutin namanya, baru kasih tahu jawabannya. Kita contoh ya, Kak. Oh, contohnya ini yang ada di sini nih, Kak. Nah, kita tebak-tebakan hewan ya. Ayo adik-adik TK Batita Apa tahu ya? nggak Ini apa? hewannya. Ada yang mau coba? Ini contoh dulu ya, adik-adik ya. Ayo open mic-nya. Open mic-nya, sebut namanya. Ini contoh ya. Oh ya. Oh coba, kita coba Kristal bantu jawab buat contoh pertama ya. Contoh ini contoh dulu. Tapi sebutin namanya dulu. Iya, sebut nama dulu. Namanya siapa? Ngecang. Kristal. Jawabannya? Harimau. Oke, kita lihat Coba Kak. kita lihat. Wah, benar. Benar. Itu contoh ya. Kita mulai ke games pertama. Oke, siap-siap. Siap-siap. Soal kedua, Kak. Soal kedua. Games pertama ini ya. Wah, Wah, apa ini? nih ya? Ayo, Aduh, siapa yang susah sebut kayaknya nih, namanya? Kak. Sebut Siapa? nama. Adis. Zebra. Khalil, sebut namanya dulu, baru jawabannya. Khalil, coba sebut namanya sama jawabannya. Namanya sama jawabannya. Nama saya Ale. Saya Nek. Zebra. Oh, zebra. Oke. Coba kita lihat ya, jawabannya benar nggak nih? Benar. Luar biasa. Oke. Tenang. Masih ada next lagi. Gamesnya lagi. Tunggu. Bentar ya. Bentar. Ayo soal Di berikutnya. mute dulu ya adik-adik ya. Nanti pada saat kakak panggil namanya, baru di open mic-nya, oke? Raise hand aja dulu, raise hand, oke? Next Kak, kira-kira Wah, gambar apa apa ini? ya?
Ayo, Apa sih ini? Oh, Faithful. Mana? Tolong di spotlight Kak, Faithfulnya. Oh, namanya siapa? Sebutin nama dulu sayang. Faithful jawabannya? Jawabannya apa? Ayo, kakaknya nggak boleh kasih tahu loh. Gajah. Kita lihat dulu Kak, bener nggak nih? Oh benar. Pintar. Ada satu lagi. Games terakhir buat adik-adik kelas TK dan Mbak Tita ya. Kita pilih dulu ya, siapa yang paling cepet nih? Faith. Tolong spotlight Kak, namanya siapa? Namanya Faith. Jawabannya apa sayang? Benar. Kak, tampilin gambar jawabannya. Benar Kak. ya? Benar. Pintar. Oke, kita ke games kelas selanjutnya, kelas kecil. Belum mulai gamesnya, kakak kasih tahu dulu cara jawabnya gimana. Cara jawabnya beda dengan adik-adik kelas TK Batita tadi. Kalau kelas kecil, cara jawabnya jawab di chat. Paling cepat dan paling benar itu yang akan pemenangnya. Oke? Sedia tangannya di chat. Kita kasih contoh satu ya Kak. Ini Iya. apa sih Kak? Nah, jadi adik-adik harus menyusun kata yang acak. Ya adik-adik ya. Jadi ini itu kata yang acak nih adik-adik. Kata yang acak harus adik-adik susun. Nah ini kata-katanya berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Ada yang sudah tahu? Kira-kira ini percobaan dulu nih ya. Ini Ada yang contoh tahu? dulu ya. Jawabannya apa nih? Ada yang bisa di-chat? Jawabannya Kak, boleh dibuka? Bener nggak ya pada jawabnya? Kayaknya pada bilang gembala nih Kak. Bener nggak ya? Bener nggak ya Kak jawabannya? Bener. Wih, pintar-pintar ya adik-adik kita Kak. Sudah bisa nih Kak. Kita lanjut aja Kak ya. Kita lanjut. ke soal pertama Soal berarti ya. yang pertama. Soal kedua Kak. Apa Ini ini apa adik-adik? ya? Ayo. Kira-kira siapa nih paling cepat dan paling benar? Ayo. Kakak deg-degan loh, Kak Ivana Iya deg-degan nih. ya? Aduh siapa nih yang menang? Kara. Wah, yang paling cepet. Tunggu dulu Kak. Kara jawabnya apa? Palungan ya? Coba kita lihat, benar nggak Kak jawabannya palungan? Oke kita buka. Benar. Selamat untuk Kara, paling cepat dan paling benar di chat. Oke. Next Ayo. question. Masih ada dua lagi nih adik-adik. Nah ini apa ya? Apa Ini ya? Apa ya? Ayo. Kandang. Yang Kandang. jawab benar adalah Drew. Selamat Drew. Selamat Ru. Masih ada satu lagi Kak. Satu lagi. Masih ada satu Jangan lagi. berkecil Ayo. hati. Tangannya di chat. Ini apa? Apa ini? Ini apa? Gampang banget. ini, Gampang adik-adik. banget. Kita lihat dulu, kita buka Kita dulu. buka Kak. dulu, kita buka buka. dulu. Apa Apa nih? jawaban yang benar? Maika. Kak. Yang bisa jawab pertama dan benar Pioni. Selamat. Hebat, wah hebat nih. Adik-adik Batita dan TK hebat, adik-adik kelas kecil hebat. Sekarang adik-adik kelas besar harus nggak kalah hebat. Nggak boleh kalah ya. hebat, oke? Tapi adik-adik kelas besar ya soalnya lebih susah. Iya dong, ya kan Kak, udah ya. kakak-kakak. Nah, adik-adik kelas besar itu soalnya adalah mencari kata di Alkitab. Jadi sekarang adik-adik kelas besar ayo siapkan Alkitabnya. Ayo siapin Alkitabnya, atau boleh yang ada pakai di HP handphone. atau di iPad juga boleh. Ayo, siapkan. Nah, ini contoh soalnya. Cari kata di Yohanes 1 ayat 9 kata kelima. Cara jawabnya sama ya, di chat. Di chat. Ayo, di chat. Ini contoh boleh di chat. Siapa ya yang udah bisa mencari? Kayaknya ada beberapa nih Kak udah bisa nih. Lihat ya Kak, apa jawabannya? Kira-kira banyak nggak nih yang bener? Oke.
Oke, kakak dibuka jawabannya. Menerangi. Ada yang benar nggak kak jawabannya kak? Oh, banyak kak, banyak. Oh, pinter luar nih. biasa. Berarti adik-adik kelas besar nih nggak kalah hebat. Pasti ada pemenangnya ya. Oke, kita lanjut. Kakak Soal benar ya. Aku lihat situ ya. Ini soalnya. Matius 4 ayat 12 kata ke 12. Ayo. 12 loh. 1 ayat Hitung baik-baik ya. Jangan salah. Ayat Ini ngejebak nih kak, karena ke-12. Jadi harus satu-satu dibacain. Ding 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 Nomor ding yang ding 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 4, 5, ding 6, ding. Udah ada yang bisa jawab? 7, 8, Sudah ada yang bisa jawab? 11, 12. Kita lihat dulu Kita jawabannya buka kak. jawabannya dulu. Galilea. Betul kakak jawabannya. Ada Siapa yang betul? bisa jawab kak? Bener? Boleh spotlight? William. William cepet banget loh nyarinya. Hebat. Keren. Oke, masih ada 2 soal lagi. Tenang adik-adik. Yuk, berikutnya kak. Berikutnya kak. Bilangan 7 ayat 27 kata ke 6. Ayo. Deng dereng 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 deng dereng 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 Ayat deng dereng 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 dereng. ayat 2. Kata ke-6 loh ini sudah. Sudah, Oke, kita lihat buka jawabannya dulu ya. Bener jawabannya. nggak nih yang dijawabin adik-adik? 1, 2, 3, trik. Domba. Kakak jawabannya? Oke, betul. Siapa pemenangnya kak? Christian, selamat. Christian, luar biasa kamu. 1 pemenang lagi nih. Last 1 question soal. ya. Oke, disiapin Alkitabnya. Dibaca tuh Keluaran 14 ayat 30 kotak ke-8. Jangan sampai salah. 8. Deng dereng 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 dereng. Udah ada yang jawab belum Sudah ada ya? yang jawab? Sudah ada yang jawab? Oke, kita buka dulu jawabannya. Apa ya kak? Wah, mana nih? Belum keluar nih jawabannya. Israel. Oke, yang jawab benar paling siapa, jauh. Kak? Aisyah, selamat. Weh. Hebat. Habis ini kita ngapain nih kak? Kita mau firman Tuhan kak. Tapi karena ini Natal, firman Tuhannya nggak yang biasa-biasa kak. Ini out of the box. Iya. Apa ya, Bentuknya apa kak? Ada Panggung boneka. Wih, luar biasa ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita nyanyi dulu buat mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari panggung boneka. Kiranya Tuhan boleh memberkati Kak Neto, Kak Doni juga Tuhan yang akan melayani pada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati juga adik-adik, Tuhan yang berikan kefokusan, Tuhan yang berikan adik-adik boleh mengerti firman Tuhan pada hari Natal hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.
Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Halo teman-teman semua. Wah, masih pada lemes nih. Ayo, tunjukkan semangat kalian ya. Kita coba sekali lagi. Halo teman-teman semua. Halo. Nah, ini nih baru namanya anak-anak yang ceria. Perkenalkan, namaku Ricky. Papa mamaku biasanya panggil aku si Bubu. Soalnya aku ini sangat suka makan buah-buahan. Ingat ya, kalian semua bisa panggil aku si Bubu. Aku senang sekali hari ini karena sekarang kan sudah bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita. Tugas-tugas sekolah sudah aku submit semuanya di Doodle Classroom. Dan ujian sekolah juga sudah selesai. Oh iya, ada informasi penting nih. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kemarin saat ujian sekolah, hampir aja aku ketahuan nyontek. Oh no. Jadi ceritanya gini nih. Aku kan lupa belajar tuh gara-gara main game online. Terus saat ujian aku nggak bisa jawab pertanyaan nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Untung aja di meja belajarku ada iPad. Nah, aku kepikiran. Aku bisa cari nih jawabannya di doodle.com. Pelan-pelan aku geser nih iPad-nya ke deket laptop. Terus aku matiin deh webcamnya. Baru aja sebentar aku matiin. Udah ketahuan sama ibu guru. Buru-buru aku nyalain lagi. Terus aku bilang, maaf ibu guru. Aku nggak sengaja tadi kepencet off. Syukurlah. Habis gelap, terbitlah terang. Sekarang saatnya untuk aku bersenang-senang. Sebentar ya, aku coba ambil handphoneku dulu nih. Mana ya? Nah, ini dia nih handphoneku. Aku mau lihat tips liburan di TikTok Tok. DJ Bonbon Remix. Mana ya videonya? Bukan. Okay. You can plap with me in the classroom. Okay. Ini bukan. Nah, ini nih. Wow. 3 tips liburan keren ala TikTokers. Nah, ini bagus nih. Coba aku pencet dulu ya. Hai guys, buat kalian yang pingin banget liburan di Desember ini keren, jangan lupa untuk pantengin dan nonton video ini sampai habis ya. 3 tips liburan keren ala TikTokers. Yang pertama, jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat. Kalau kamu naik kereta itu udah biasa, apalagi naik bus, apalagi kalau masih naik Gojek. Kalau mau luar biasa itu supaya kamu bisa juga pamer di Instagram kamu, di Instastory kamu, di postingan kamu itu harus jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat. Ingat ya, jalan-jalan ke luar negeri naik pesawat. Cek. Nah, kedua, jangan lupa kamu itu nginepnya di hotel yang ada kolam renangnya. Jangan nginep di kolong jembatan, apalagi kalau nginepnya di rumah tetangga. Jadi jangan lupa nih, pastiin kalian nginep di hotel yang ada kolam renangnya. Cek. Dan berikutnya yang juga kamu perlu tahu adalah... Wah, ada pesan WA lagi dari Mama. Coba nih, aku lihat dulu. Wah, voice chat lagi nih. Mama voice chat. Aku coba buka dulu nih. Bu, ingat pesan Mama ya. Setelah selesai sekolah, langsung ganti baju dan bereskan kamar. Jangan asik main handphone terus. Nanti mata bisa rusak.
Ah, Mama cerewet banget. Orang aku lagi asik nontonin tips liburan di TikTok. Malah diingetin beresin kamar. Nanti aja deh. Tuh kan, aku jadi lupa. Tadi sampai mana ya? Gara-gara Mama nih, jadinya hilang deh videonya tadi. Oh no. Oh iya, kalau kalian semua bagaimana? Apa aja nih rencana liburan kalian di bulan Desember ini? Waduh, duh. Virus corona kok nggak hilang-hilang ya? Oh no. Baru aja selesai urusan Delta yang menyebar kemana-mana. Sekarang udah muncul yang baru lagi. Omikron. Ih, serem banget. Ada apa nih Kak Sarah? Kok dateng-dateng langsung bikin heboh? Aku denger tadi ada yang lagi makan popcorn. Hush! Ngawur kamu. Bukan popcorn, tapi Omikron. Itu nama varian virus corona yang terbaru. Bubu, barusan Mama telepon. Katanya suruh ingetin kamu untuk bereskan kamar. Iya. Aduh, Kak Sarah cerewet banget sama kayak Mama. Ini kan hari terakhir sekolah. Jadinya aku tuh mau santai-santai dulu. Beresin kamar kan bisa nanti-nanti. Lagi pula Mama kan juga nggak lihat. Bu. Susah banget kamu dikasih taunya. Oh iya, aku juga mau ingetin kamu. Hari Minggu besok, jangan lupa ya ikut acara Natal sekolah minggu. Katanya spesial di bulan Desember. Hah? Sekolah minggu? Kak Sarah, sekarang kan lagi PPKM. Aku tuh ya, terakhir ikut sekolah minggu itu udah sebelum pandemi. Udah lama banget. Lagi pula, sekarang kan udah mau masuk liburan sekolah. Jadi, ini saatnya untuk mempersiapkan kegiatan bersenang-senang. Ini kok malah aku diajakin ikut sekolah minggu. Aduh, Bu. Sekolah minggu itu selalu ada, walaupun pandemi. Sama kan seperti sekolah via online, pakai aplikasi Zoom Meet. Biarin aja deh. Kalau kamu gak mau ikut, aku ajak aja teman-teman yang lain. Tuhan Yesus pasti gak sayang sama kamu. Soalnya kamu suka gak dengerin papa mama dan juga gak rajin ikut sekolah minggu. Sayang dong, kan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Iya, sayang semua. Kecuali Bubu. Gak sayang. Sayang. Enggak. Sayang. Enggak. Sayang. Enggak. Sayang. Gimana tadi? Panggung bonekanya asik nggak adik-adik? Asik. Asik nggak panggung bonekanya? Asik banget Asik nggak? Ini siapa tokoh utamanya? Namanya siapa? Bobo. Nah sekarang Pendeta Neto akan mengajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita adik-adik. Ya, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini.
Berapa tadi, Kak? Itu mau gimana? Kakak di mute. Suaranya nggak ada, Kak. Kakak di mute. Kak Neto, kakak di mute. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, Kak Neto mau bertanya adik-adik. Ya, sebutkan macam-macam benda penerang di malam hari. Dulu nih kursinya ya. Sebutkan macam-macam benda penerang di malam hari. Bentar, Kak Neto lihat pakai Kak Neto dulu nih ya. Bintang dan bulan. Apa? Bintang dan bulan. Bulan. Terus apa lagi? Bintang. Terus apa lagi? Hah? Lampu. Oke, apa lagi? Lilin. Nah, ternyata banyak ya adik-adik ya, macam-macam benda penerang yang ada di malam hari. Nah, seperti tadi yang adik-adik sebutkan. Ini apa namanya? Bulan. Bulan dan bintang. Kita kalau misalkan adik-adik malam hari ya gitu ya, lihat ke langit ke atas ada bulan, ada bintang. Itu juga benda penerang di malam hari secara alami adik-adik. Lalu ada juga nih. Ada gak? Apa? Matahari. Matahari ada, tenang aja nanti juga ada. Kalau ini apa? Kalau ini lampu. Pernah nggak adik-adik ya pergi keluar rumah malam hari, tapi lampu jalanannya mati? Pernah nggak? Kadang ada gang, tapi kadang ada gang yang lampunya nggak nyala. Nah, kalau kayak gitu kan gelap ya. Kita bingung, kita takut ya. Waduh, nanti kalau lewat yang gelap-gelap gitu gimana? Tapi kalau ada lampunya terang, kita lebih aman, tenang untuk bisa jalan. Ada yang tahu ini apa? Mercusuar. Oh ya, ada namanya, bener juga ya. Ya, ini namanya mercusuar. Aslinya tingginya nggak segini adik-adik. Oh, aslinya ini tingginya 40 meter. Tahu nggak apa fungsi mercusuar? Ngarahin kapal dari batu. Ngarahin kapal dari supaya kapalnya tidak menabrak batuan. Benar sekali, siapa itu tadi yang menjawab ya. Jadi fungsi mercusuar itu adalah supaya mengarahkan kapal, supaya kapalnya tidak menabrak batu karang. Nah, ini mercusuar yang ada di Pantai Pandansari di Jogja ya. Jadi di sana itu di pantai selatan itu banyak sekali karang adik-adik. Nah, supaya kapal-kapal yang ada di sana tidak menabrak karang, ada mercusuarnya. Nih Kak Neto pernah naik ke atas mercusuar nih. Oh, itu tingginya 40 meter. Ya. Jadi Kak Neto naik
Iya, itu naik pakai tangga. Jadi nggak ada lift, nggak ada eskalator. Naik pakai tangga. Capek dong, Kak. Wah, capek banget. Ya udah sampai atas, gitu ya. Terus kemudian bisa lihat ya semuanya. foto-foto. Terus waktu itu mau turun tuh adik-adik. Wah, pusing ini turunnya gimana gitu ya. Ada tempat tidur nggak? Nggak ada tempat tidur, adanya di atas cuman lampu. Jadi nggak ada selain apapun gitu ya, selain lampu. Cuman lampu. Nah, kalau malam hari kayak gini nih. Oh ya. Kapal yang mau lewat di laut di daerah situ, pantai di daerah situ, diarahkan hati-hati. Di situ ada karang. Nah, ini kan. Tadi Kak Neto ada di lampunya itu adik-adik. Jadi lampunya itu gede sekali gitu, segini ya. Wah, gede gitu. Terus kemudian memancarkan sinar supaya kapalnya tidak menabrak karang. Nah, tadi adik-adik, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Naik ya. Penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu hadir lahir buat kita. Kak Neto punya pop up nih ya. Tuhan Yesus diberitakan lahir oleh malaikat Gabriel gitu ya. Kepada Maria. Ingat gak kisah ini? Ingat Kak. Ingat ya, kelihatan ya. Tuh ya. Malaikat Gabrielnya memberitahu Maria bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Tuhan, tapi aku belum bersuami. Ya. Allah yang akan memakai kamu, kandunganmu, dan engkau akan melahirkan seorang anak, ya. Dan engkau harus menamai Yesus, ya. Lalu kemudian Maria dan juga Yusuf pergi ke Bethlehem saat itu, ya. Dia harus mendaftarkan diri di Bethlehem. Maria dan Yusuf kemudian tidak mendapatkan tempat di sana. Tetapi ketika itu Maria ingin melahirkan adik-adik, ya. Lalu Yesus dilahirkan di kandang Domba. Yesus dilahirkan di kandang domba. Yang sederhana. Yesus tidurnya di mana? Di Palungan. palungan. Nah, ini kan ada ya. Palungan. Palungan itu apa sih adik-adik? Tempat makannya domba, tempat makannya domba. Tempat makannya domba atau tempat tidurnya domba? Tempat makan. Makannya domba. Tempat makannya domba. Oke, kita lihat ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Tuhan Yesus Kristus yang lahir ini tadi adik-adik, itu adalah terang. Terang firman yang datang. Firman yang menjadi manusia adik-adik. Tuhan Yesus adalah terang firman yang menjadi manusia. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Yesus hadir di dunia yang gelap. Gelap bukan karena nggak ada lampunya adik-adik. Tapi gelap karena apa? Gelap karena dosa manusia. Betul sekali. Nah, dunia yang gelap itu butuh terang. Lalu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Firman yang adik-adik baca itu ya setiap hari, akhirnya berwujud manusia.
Firman yang selama ini dikatakan oleh Alkitab akan ada juru selamat, ada seorang Mesias yang akan lahir, yang akan menjadi penolong, yang menjadi Immanuel, yang menjadi terang bagi manusia, akan hadir di dunia. Dan firman itu menjadi nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Sama seperti apa ini tadi? Matahari. Nah, ini kan matahari, benda penerang di siang hari kan? Tadi kan pertanyaannya benda penerang di malam hari gitu ya. Nah, sekarang benda penerang di siang hari. Pagi hari juga, betul. Nggak salah gitu ya. Nah, jadi sinar matahari itu menyinari semua orang. Pilih-pilih nggak? Saya hanya mau menyinari adik-adik yang baik. Enggak. Saya hanya menyinari adik-adik yang nurut sama orang tua. Atau menyinari semua orang? Enggak. Menyinari semua orang. Menyinari semua orang. Tidak hanya yang baik-baik. Gitu ya. Tuhan memberikan kasih-Nya untuk semua orang. Nah, masalahnya gitu ya. Ketika kita sudah dikasihi Tuhan, lalu apa yang harusnya kita lakukan adik-adik? Kalau Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan sinarnya buat kita, lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Taat. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga harus apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Taat sama Tuhan. Misalkan gini, ya. Orang tua adik-adik sudah mencintai adik-adik. Maka adik-adik sama orang tua harus apa? Menghormati. Mencintai juga. Sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Dia sudah lahir buat kita, adik-adik, kita juga belajar untuk menuruti apa yang dimau Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat 12 tadi dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memang memberikan sinarnya seperti matahari gitu ya, untuk semua orang. Tapi ada tapinya adik-adik. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah. Siapa di sini mau jadi anak Allah? Angkat tangan. Siapa? Saya sebutkan namanya, sebutkan. Di anak Allah, sebutkan namanya. Semua pengen jadi anak Tuhan. Tapi tidak hanya sekedar percaya adik-adik. Kita juga harus melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu lahir, ya, lahir ke dalam dunia. Dia lahir di palungan. Dan kita diajak untuk menjadi palungan buat Tuhan. Kalau nggak ada tempat buat Maria melahirkan, ya, palungan menjadi satu-satunya tempat di mana palungan itu menjadi tempat untuk tidurnya Tuhan Yesus. Palungannya diambil, diberikan lampin, terus Tuhan Yesus ditidurkan di situ. Tadi adik-adik Kaneto tanya, palungan untuk apa? Untuk makan ternak. Kira-kira palungannya itu baunya wangi apa enggak adik-adik? Enggak. Baunya apa? Bersih atau kotor? Beda ya sama ini tempat tidur adik-adik yang ada di rumah. Wah, bersih, bagus, ada kelambunya, gitu ya. Tapi Yesus nggak di sini. Tapi Tuhan Yesus nggak lahir di situ. Tuhan Yesus lahir di palungan. Bukan di tempat yang seperti ini. Yesus nggak lahir di sini. Yesus mau hadir di tengah
dosa manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, sebentar biar kelihatan tulisannya ya. Ya. Kotor, bau, sederhana palungan itu, tetapi berguna buat makan ternak. Ya, buat makan ternak sapi, kambing, kerbau. Di sini siapa yang pernah kasih makan ternak, angkat tangan? Siapa yang pernah memberi makan ternak, angkat tangan? Wah, William pernah ya itu ya. Kak Vera pernah, Kak Vera? Oh, Kak Vera pernah. Tuh ya, seperti bapaknya itu ya, memberi kasih makan ya. Pernah dijilat itu apa? Oh, pernah dijilat juga. Waduh. Bersih apa kotor? Pernah dijilat sama kotor. Oh, ternyata banyak yang punya pengalaman ya sama palungan ya. Nah, adik-adik. Pernah dijilat sama sapi. Iya, jadi kita diajak untuk menjadi seperti palungan ini adik-adik. Udah bau, Kak. Ya, jadi palungan sekalipun kotor, bau, sederhana tapi berguna. Kita manusia seringkali jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah tahu seringkali kita jatuh dalam dosa, tapi kita nggak mau belajar firman Tuhan, nggak mau ikut sekolah minggu, ya hidupnya semaunya sendiri, nggak mau dengerin orang tua, ya males-malesan untuk membaca Alkitab. Berguna nggak hidupnya? Jadi berkat nggak buat orang lain? Enggak. Nah, sekalipun kita masih kecil, masih TK, masih belum sekolah, masih playgroup, masih SD, baru kelas 6, baru kelas 3, baru kelas 2, hidup kita itu bisa berguna. Hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi adik-adik, siapa yang mau jadi berkat? Kalau kita mau jadi berkat, kita mau belajar. Nih ya, lihat di belakangnya Kaneto. Iya, Yesus Sang Firman yang menerangi kehidupan itu ada dalam Alkitab. Mau nggak kalian mengenalnya? Yesus udah lahir nih. Mau kenalan nggak sama Tuhan Yesus yang sudah lahir? Kalau adik-adik mau mengenalnya, nggak perlu datang ke Bethlehem hari ini, nggak perlu datang ke Yerusalem ya hari ini ya. Tetapi buka Alkitab, ya, lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, oh. Hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Setuju nggak adik-adik? Siapa yang setuju berikan jempolnya? Siapa yang mau hidup dalam firman Tuhan berikan jempolnya? Melakukan firman Tuhan setiap hari. Apa contohnya adik-adik melakukan firman Tuhan? Hidup dalam firman Tuhan itu contohnya apa? Sebutkan contohnya. Apa satu? Merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari Minggu jangan tidur, jangan sambil main game, jangan sambil makan. Terus apa lagi? Kalau sekolah belajar ngerjain tugas harus jujur, nggak boleh nyontek, gitu ya. Nurut sama mama, nggak boleh bohong sama mama. Harus rajin sekolah minggu, nggak boleh males-malesan. Nah ini ada yang tadi kan itu denger ya. Bubu mana Bubu? Bubu ini ikut Natalan nggak? Kan itu mau tahu nih. Bubu ikut Natalan nggak nih Bubu nih? Wah tadi katanya dia lupa itu.
lupa ikut sekolah minggu. Dia terakhir sekolah minggu tadi katanya apa? Sebelum pandemi, itu udah 2 tahun lalu. Gitu ya, udah lama sekali gitu ya. Bubu, ini Bubu ada nggak kakak-kakak? Firman Tuhan ada di hatiku, Suara Bubu. ada di langkahku, ada di Bubu mana nih, Bubu? hidupku, dan terus bertumbuh. Hah? Bu. Iya, akhirnya puji Tuhan. Bubu akhirnya ikut Natalan. Yeay. Siapa di sini juga baru pertama kali ikut Natal? Ada nggak? Angkat tangan. Yang baru pertama kali ikut Natalan GKI Kedoya. Siapa? Angkat tangan. Berikan lagi. Ada nggak? Wah, nggak ada. Ternyata Bubu nih kayaknya nih ya. Yang Kaneto. Iya. Aku itu terakhir ikut Natalan itu udah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Terus Bubu ikut sekolah minggu nggak ketika selama ini? Kaneto, sekarang kan lagi PPKM. Kita itu sekolah minggunya udah libur. Ih, siapa bilang? Bener nggak adik-adik sekolah minggunya libur? Bener nggak? Bubu. Ternyata GKI Kedoya ada sekolah minggu online. Oh, tetap ada ya? Aku kira nggak ada lagi. Jam berapa adik-adik? Bubu dikasih tahu adik-adik. Bubu dikasih tahu jam berapa? Jam 10. Aku tahu. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Ih, jam 8 malam. Salah. Itu mah udah tidur, Bubu. 9 pagi. Doa malam, aminnya pagi-pagi itu. Ya. Jam berapa adik-adik? Jam 10 pagi. Di mana? Di Zoom. Via Zoom. Jadi Bubu nggak perlu ke gereja GKI Kedoya karena kita nggak ada di gereja GKI Kedoya. Kita adanya di Zoom. Ya. Oke adik-adik. Terus kemudian tadi Bubu tahu nggak ceritanya tadi ketika Kaneto lagi bawa renungan? Kamu dapat apa? Ayo. Dari ceritanya Kaneto, ayo. Kaneto mau ngetes. Oh, tadi aku belajar apa? Bahwa belajar tentang apa? Ayo tadi ngantuk tentang ayo. Yang tentang buah-buahan ya? Buah-buahan sih bukan. Tentang siapa tadi yang lahir? Oh ya. Aku tahu tentang Yesus yang lahir untuk kita semua. Benar. Kaneto. Bukan buah. Ya. Kaneto, aku belajar nih bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan. Betul. Firman Tuhan menerangi hidup anak-anak Tuhan dan menolong kita semua untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar sekali. Bubu merasa nggak Tuhan sayang Bubu? Awalnya aku pikir Tuhan nggak sayang sama aku, soalnya teman-temanku nggak suka sama aku. Terus papa mama juga sering marahin aku. Kak Sarah juga bilang Tuhan Yesus nggak sayang sama aku. Ternyata setelah dengar firman Tuhan ini, setelah dengar firman Tuhan aku tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu sayang sama semuanya, termasuk ke Bubu. Nah, karena seperti Tuhan juga sayang sama Bubu, apa yang harus Bubu lakukan? Aku menyadari aku ini sebenarnya salah karena selama ini aku banyak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Contohnya, kemarin aja aku kan nyontek tuh di sekolah. Hampir ketahuan, tapi cuman dikit sih. Nggak boleh. Mau dikit, mau banyak, itu contek, tetep nggak boleh. Terus, aku juga kemarin tuh nggak dengerin mama. Terus, selama ini aku nggak ikut sekolah minggu. Aku kira udah tutup. Waduh. Jadi Bubu setelah Natalan ini nanti Bubu ikut sekolah minggu ya. Iya. Ya. Aku mau ikut sekolah minggu dan mulai hari ini aku mau belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan karena di dalam hidupku udah ada firman yang terang itu. Betul. Dan firman-Nya itu biar bercahaya terus lewat hidup kita. Dirasakan cahayanya oleh papa, mama, teman-teman, ibu guru, dan semua orang. Kaneto, Ya. Bubu udah mulai sadar, Kak. Wah, mantep, Bubu memang bertobat ya. Gara-gara Natal ini ya. Semuanya juga menjadi hidupnya lebih baik ya. Oke adik-adik. Oke Bubu. Oke adik-adik. Kalau gitu kita tutup firman Tuhan ya. Kita berdoa ya, sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus sudah hadir, lahir di dunia dalam diri seorang bayi mungil yang tidur di palungan, tempat yang sederhana, bau kotor. Mungkin seperti itulah kehidupan kami manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan mau hadir, Tuhan mau menyapa, Tuhan mau menyelamatkan hidup kami. Kami sering berdosa Tuhan, kami sering kali melanggar perintah-Mu, kami sering kali tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan. Tetapi berulang kali Tuhan mengampuni kami. Berulang kali Tuhan membimbing kami ketika kami sedang dalam dosa, berbuat salah, sehingga hidup kami diajar untuk berbalik, untuk berbuat baik, untuk mau melakukan kehendak Tuhan, untuk bertobat dari kesalahan. Tuhan Yesus, di hari Natal ini, kami mau bisa berubah menjadi lebih baik. Kami mau hidup kami semakin menjadi berkat untuk keluarga kami. Kami mau semakin rajin untuk membaca firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya Tuhan, hidup kami ini bersinar seperti Engkau yang menyinari dunia lewat kehadiran-Mu. Seperti terang yang menjadi penolong bagi banyak orang di tengah-tengah kegelapan. Kami mau Tuhan, firman yang kami dengar di hari Minggu dalam sekolah Minggu, kami dapat lakukan. Firman itu berbuah di dalam kehidupan kami. Dirasakan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk Natal ini. Meski pandemi belum selesai, meskipun kami belum bisa berjumpa, bersama-sama, berkumpul bersama-sama seperti Natal-Natal yang sebelumnya. Tetapi kami tetap bisa merayakan Natal saat ini melalui teknologi yang ada, melalui Zoom ini Tuhan. Kami tetap mendengar berita kelahiran-Mu dan kami mau hidup kami terus diperbaharui menjadi semakin indah dan semakin indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke kakak-kakak, saya serahkan ke kakak yang lain. Wah, keren banget tadi panggung bonekanya dan firman Tuhan yang dibawa sama Kaneto luar biasa ya kak ya. Luar biasa kak. Oke, nah abis ini kita mau ngapain nih kak? Kita mau persembahan.
Ayo. Persembahannya karena kita belum bisa onsite, jadi persembahannya dimasukkan ke celengan adik-adik ya. Nanti disetor ke gereja. Sambil persembahan kita dengerin satu lagu lagi dari teman-teman kita di Serafim. Wah, keren banget adik-adik Serafim. Thank you ya atas pujiannya. Nah, kakak ada pengumuman nih. Tunggu dulu. Jangan keluar Zoom dulu adik-adik ya. Jangan keluar Zoom dulu. Oke. Nah, ada pengumuman apa nih Kak Dea? Pengumumannya minggu depan dan 2 minggu lagi kita libur ya. Libur, nggak ada kebaktian sekolah minggu. Kita kembali kebaktian sekolah minggunya di tanggal 9 Januari. 9 Januari ya, kita ketemu lagi. Tanggal Jangan 9 lupa. Oke, Oke. nah habis ini ada apa Kak? Oh, tadi kan lagunya kakak-kakak Serafim ada berbagai bahasa juga ya Kak? Iya. Nah, kita mau dengerin teman-teman kita yang ngucapin selamat Natal dalam berbagai bahasa. Wah, selamat menyaksikan. Yahowa nuluhandru ya foma itolo ita Yesus Kristus. Horas, selamat Natal ma di hita sude. Tuhan Yesus ma, nana dengan hita sudena. Natal ye, membuat kita semua ye. Semoga Natal bawa damai. Wilujeng Natal sareng tahun anyar kanggo sadayana lengan nu dina wae ayana. Sunggen wilaya Natal lan warsa enggal Gusti Yesus tansah memberkahi. Rahajeng lahina Natal sareng sami bepogi ida sagiang widiwasa nyarengi. Saya Avanda dan saya Jason. Kami mengucapkan Taube Natal Angku Engtaung Weru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pesta alam barasi, Tuhan Yesus memberkat kita sini katika.
Tamang-tamang, selamat Natal nih buat orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat tamang-tamang dan basudara semua. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Selamat Natal buat tamang-tamang dan basudara semua. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Selamat Natal bertamang-tamang dan basudara semua. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Teman semua, katong mau ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberikan Katolik. Oke deh, nah adik-adik jangan keluar di Zoom dulu ya. Kita mau doa penutup oleh Kaneto. Silakan Ya, Kak. adik-adik kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan perayaan Natal kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk Natal kami pada tahun ini, meskipun di tengah-tengah pandemi, tapi kami dapat merayakan Natal bersama dengan teman-teman melalui Zoom. Natal ini telah selesai Tuhan, tetapi Engkau yang lahir terus ada di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Kini adik-adik semua, arahkanlah hatimu untuk melihat Yesus yang lahir di palungan itu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Sang Sumber Cinta Kasih, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus, Sang Penolong sejati kita, senantiasa memberkati kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Ayo jangan leave dulu. Kita mau foto-foto adik-adik. Siapkan senyum terbaik adik-adik. 1, 2, 3. Lagi layar berikutnya. 1, 2, 3. Yuk kita nyanyi We Wish You Merry Christmas bersama-sama. Oke, jangan leave dulu. Kita nyanyi bareng-bareng. Sampai jumpa tanggal 9. Sampai ketemu tanggal 9 adik-adik. Tuhan berkati. Selamat Natal. Sampai tanggal 9. Selamat Natal.